Selamat pagi Bu CT. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya hari ini baik. Apakah Ibu sibuk Bu? Kebetulan saya jam kosong hari ini Bu. Iya, terima kasih ya Bu kalau Ibu punya jam kosong. Terima kasih buat waktunya. Nah, jadi di sini Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Ibu. Kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Dan tujuannya dari supervisi akademik ini supaya Ibu bisa mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya Bu. Nah, jadi ini di praobservasi yang saya lakukan ini, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti dari observasi ini, Bu? Yang saya harapkan dari observasi ini, setelah kita nanti melakukan observasi, saya berharap saya bisa mendapatkan pengalaman dari Ibu. Kita bisa bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah observasi ini nanti saya berharap saya bisa memperbaiki dan menambah pengalaman untuk bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Iya, supaya nantinya bisa lebih baik lagi Iya, seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi yang Ibu harapkan kita bisa saling berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya di kelas. Jadi di sini saya harapkan nantinya Ibu juga tidak merasa terbebani dengan observasi yang akan saya lakukan. Ya, Iya. nah jadi kalau boleh tahu besok Ibu akan mengajarkan materi apa Bu? Kebetulan kami besok membahas tentang materi persebaran faktor-faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Ya, persebaran flora dan fauna ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun kira-kira apa saja? Tujuan pembelajaran yang saya susun itu ada dua. Yang pertama, setelah pembelajaran faktor penyebab persebaran flora dan fauna, saya berharap siswa dapat memahami bagaimana geografi itu hubungannya dengan lingkungannya. Jadi yang kedua itu setelah mempelajari faktor persebaran flora ini, saya berharap siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora ini di dunia. Iya, jadi Ibu tentu sudah menyiapkan beberapa persiapan ya terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan Bu sampai hari ini? Ya, kebetulan untuk materi besok saya sudah persiapkan RPP ya, terutama RPP baru media pembelajaran serta LKPD-nya nanti Bu. Iya ya, sudah lengkap sekali ya Bu ya. Oke, jadi terkait dengan persiapan pembelajaran ini tentunya Ibu juga sudah punya strategi ya atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan terkait materi tentang flora dan fauna dan persebarannya di Indonesia seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Boleh Ibu ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan Bu nantinya? Ya, pembelajaran yang saya lakukan nanti di persebaran mengenai faktor persebaran flora dan fauna ini di dalam kelas, saya menyajikan nanti sebuah video berupa mengenai berbicara tentang bioma yang dimana isinya itu nanti berkaitan tentang faktor persebaran flora dan fauna. Setelah itu nanti saya menjelaskan kembali bagaimana faktor-faktor persebaran flora itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia, seperti itu. Nanti saya akan membagi siswa ke beberapa kelompok agar siswa dapat mengetahui apa saja persebaran faktor-faktor persebaran yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, Ibu sudah sangat mempersiapkan alat peraganya ya, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ibu bilang mereka akan dibentuk dalam kelompok seperti itu tadi ya. Demikian, dengan demikian Ibu sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan Ibu juga sudah menyampaikan strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan, bagaimana persiapannya. Tentu dari proses pembelajaran ini
dari ibu sendiri. Ya, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan supervisi akademi ini. Seperti yang saya sampaikan di awal mengenai pengembangan ibu. Kira-kira nantinya yang bisa saya bantu berkaitan dengan area perkembangan ibu itu yang mana, Bu? Ya, dari ini nanti saya berharap saya bisa mendapatkan, saya bisa tahu bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak-anak lebih jelas dan terarah, agar siswa itu bisa lebih paham dengan materi yang saya jelaskan, dan kemudian bagaimana untuk kemudian pengembangan sosial dan emosionalnya. Iya, jadi Bu, yang saya tangkap, yang Ibu sampaikan, yang pertama Ibu akan mengembangkan kemampuan mengajar, kemudian Ibu juga akan, yang kedua tadi Ibu bilang mengenai kompetensi sosial dan emosional ya dalam menghadapi karakter siswa. Nanti saya akan mencoba membantu Ibu. Semoga lancar nanti ya Bu, ya apa yang sudah Ibu rencanakan. Dan nanti setelah kegiatan kita ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Kira-kira apakah nanti sudah terlaksana seperti yang sudah Ibu rencanakan? Lalu bagaimana nanti rencana pengembangan Ibu dalam jangka waktu yang panjang? Itu nanti yang akan kita bicarakan setelah Ibu selesai atau setelah kita selesai melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Jadi demikian Bu tahap observasi ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Kurang lebihnya Bu saya minta maaf. Ya, terima kasih. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ada 4 tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ibu tadi udah bagi kelompok kalian untuk membahas bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama tadi adalah kelompok iklim. Kelompok iklim. Yang kedua tadi adalah kelompok fisiografis. Yang ketiga adalah kelompok edafik ya, edafik. Dan yang keempat tadi nama kelompoknya adalah biotik. Nah, sekarang tugas kalian itu membuat penjelasan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi yang namanya biotik. Sudah, waktunya hanya 10 menit, dimulai dari sekarang. Kemudian penjelasannya tentang apa? Misalnya dia di hutan hujan tropis. Contohnya, sebagian besar hewan yang dimangsa telah mengembangkan pola perilaku yang berguna. Iklim terbagi jadi 4, jadi 5 yaitu suhu, kemampuan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Pertama saya akan membahas tentang suhu. Suhu sekali yaitu faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. 2. Geografi. Geografi merupakan faktor